Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melikmatul Sayroh dengan NIM 15. Di sini saya sebagai perawat. Dan saya Melahilatus Sayroh dengan NIM 14. Di sini saya berperan sebagai pasien dengan HDR. Di sini kami akan membuat video tentang komunikasi perawat dengan pasien HDR. Selamat menyaksikan teman-teman. Sebelum teman-teman menonton video komunikasi terapeutik kepada pasien dengan HDR, hendaknya teman-teman mengetahui dulu apa itu HDR. Harga diri rendah atau HDR ialah di mana individu merasa dirinya tidak berguna, tidak dapat melakukan kegiatan dan tidak percaya diri. Adapun ciri-ciri HDR, yang pertama, pasien dengan HDR biasanya merasa dirinya tidak bermakna. Yang kedua, biasanya merasa dirinya memiliki nilai-nilai negatif. Yang ketiga, cenderung postur tubuhnya menunduk. Yang keempat, biasanya pasien sering menyendiri. Yang kelima, pasien biasanya jarang berinteraksi. Dan masih banyak ciri-ciri lainnya. Komunikasi terapeutik kepada pasien dengan harga diri rendah adalah cara berkomunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan hubungan yang positif, dan meningkatkan harga diri pasien. Di mana hal ini dilakukan agar pasien merasa dihargai, didengar, dan dipahami. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kalian dapat menonton komunikasi terapeutik kepada pasien dengan harga diri rendah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Mbak. Boleh saya duduk di sini, Mbak? Saya duduk ya, Mbak. Sebelumnya, perkenalkan, saya perawat Meli yang bertugas pada sektor ini dari jam 7 sampai jam 2. Kalau boleh tahu, ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Amelia. Mbak Amelia. Sukanya dipanggil apa, Mbak? Lia. Mbak Lia. Mbak Lia ini umurnya sekarang umur berapa, Mbak? Umur 17. 17 tahun. Orang mana, Mbak Lia? Orang Malang. Orang Malang ya. Oke, Mbak. Sebelumnya saya di sini ingin berdiskusi dan berbincang-bincang dengan Mbak tentang kemampuan dan potensi yang Mbak punya. Apa boleh, Mbak? Boleh. Untuk waktunya sekitar 5 sampai 15 menit. Apa Mbak mau? Boleh. Boleh ya. Untuk tempatnya Mbak mau di sini apa di tempat yang Mbak suka gitu? Di sini saja. Di sini ya, Mbak. Nah, sebelum saya mulai, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, Mbak. Mbak Lia udah berapa lama, Mbak, di RS ini? 2 bulan. Udah 2 bulan. Di sini diantar siapa, Mbak? Orang tua. Diantar orang tuanya ya. Gimana, Mbak, selama di RS ini? Nyaman? Tidak. Pantesan saya sering lihat Mbak tuh merenung, menunduk terus. Apa yang membuat Mbak gak nyaman? Perasaan apa yang Mbak rasain sekarang ini? Saya merasa malu, gak berguna, gak pede depan orang-orang. Kenapa Mbak merasa malu dan gak percaya diri? Karena orang-orang ketawain saya, banding-bandingin kalau saya itu bodoh, jelek, adik saya pinter. Dibanding-bandingin sama adiknya ya, Mbak? Kalau boleh tahu adiknya umur berapa? Umur 15. Umur 15 tahun. Oke, saya paham. Berarti Mbak di sini ini malu dan gak percaya diri itu karena selalu dibanding-bandingin sama adiknya ya selama ini. Mbak, kalau boleh tahu aktivitas keseharian Mbak selama di sini itu ngapain aja, Mbak? Tidak ada, cuma duduk-duduk, makan, mandi. Mbak punya kayak kelebihan atau potensi diri gitu, Mbak? Mbak punya. Tapi Mbak suka membaca? Suka menulis? Bisa. Oke, karena Mbak suka membaca dan menulis puisi, gimana kalau kita buat puisi? Mbak mau?
Boleh. Nulis puisi ya Mbak. Kalau gitu saya mau ambil alatnya ya buat Mbak nulis puisi dulu. Mbak tunggu di sini dulu ya sebentar. Ini Mbak, saya sudah ada buku sama pulpennya buat Mbak nulis puisi. Mbak tulis ya. Nih, Mbak bebas nulis puisi buat orang tua Mbak, teman Mbak, atau perawat di sini. Nah, Mbak, mulai deh Mbak buat puisinya. Saya tunggu di sini ya Mbak. Sudah Mbak? Sudah, coba saya lihat ya. Wah, puisinya Mbak juga bagus ya ternyata. Bagus loh Mbak, Mbak gak usah insecure, Mbak udah bisa diskusi, itu adalah suatu potensi dan kemampuan Mbak kok. Saya suka sekali sama puisinya Mbak ini. Bagus loh Mbak puisinya ini. Nanti kalau puisi ini bisa dikembangkan, Mbak bisa ngikut lomba. Mbak juga bisa jadi penulis kok nantinya Mbak. Gimana perasaan Mbak nulis puisi ini? Mbak merasa terganggu nggak dengan kehadiran saya? Alhamdulillah kalau Mbak gak merasa terganggu. Untuk besok mungkin saya akan bertemu lagi dengan Mbak untuk waktunya. Insya Allah jam 7 ya Mbak. Untuk tempatnya Mbak mau di sini apa di tempat yang Mbak inginkan? Di sini. Mau di sini ya Mbak. Mungkin besok kita bisa menulis lagi atau bercerita dan membaca bersama-sama ya Mbak. Begitu kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak sudah mau bercerita dan ngobrol sama saya. Saya mohon maaf ya Mbak. Mungkin dari obrolan tadi ada kata-kata saya yang menyinggung Mbak. Saya mohon maaf ya Mbak. Dan Mbak juga merasa terganggu. Saya juga mohon maaf ya Mbak. Kalau gitu, kalau Mbak butuh apa-apa, Mbak bisa panggil saya. Saya di sana ya Mbak, saya perawat Meli. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.